Masih dalam Pesona Talkshow, kita masih melanjutkan sesi ketiga, yaitu dengan 4 narasumber yang masih eksis ya dalam ruangan ini, dan masih banyak waktu untuk mengupas, yaitu mengenai stunting kepada masyarakat Bangka Belitung. Bagaimana penanganannya, kemudian upayanya seperti apa dalam menurunkan angka stunting yang ada di Provinsi Bangka Belitung, serta pernikahan usia anak, kemudian kematian dalam melahirkan. Sesi terakhir kali ini ya Pak ya, seperti apa penanganan stunting, kematian ibu melahirkan yang ada di Bangka Belitung ini, kemudian pencegahan pernikahan usia anak yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Bapeda pastinya punya data, kemudian sudah berupaya juga berkolaborasi bagaimana menurunkan angka-angka yang sudah kita sebutkan tadi. Silakan Pak Oyon. Baik, terima kasih. Untuk dukungan provinsi sendiri secara real, yang pertama terkait dukungan anggaran ya. Ini yang kita pergunakan adalah data yang ada di Sistem Informasi Perencanaan Daerah, ini yang ada di Kemendagri. Memang di tahun 2021 nilainya belum signifikan, lebih kurang 1,36 miliar untuk APBD saja. Nah, kemudian di tahun 2022 kita bersyukur adanya peningkatan yang signifikan dari sebelumnya hanya 1,3 miliar menjadi 27,4 miliar di anggaran APBD 2022 yang tersebar di beberapa perangkat daerah, dalam hal ini perangkat daerah provinsi, karena dukungannya melalui APBD provinsi. Tapi dapat kami tambahkan juga itu yang ada di pemerintah daerah provinsi. Tentunya beberapa institusi lain, mungkin dari BKKBN juga, mereka punya anggaran juga yang untuk penanganan stunting ini. Kemudian yang sering terlupakan, kita dalam penanganan stunting ini melibatkan berbagai pihak atau ada konsep pentahelik. Nah, dari pengamatan kami di lapangan ataupun misalnya kita bisa lihat di media massa, ternyata banyak juga perusahaan-perusahaan itu melalui dana CSR-nya, nah, mereka yang sudah mulai paham ataupun melek terkait stunting ini, mereka ada program pemberian makanan tambahan melalui dana CSR-nya seperti itu ke misalnya desa-desa di mana perusahaan itu berdiri. Jadi khusus untuk APBD sendiri 27 miliar di 2022. Namun tentunya ada lagi dari baik dari institusi pemerintah seperti BKKBN, kemudian dari swasta dan juga dari akademisi. Itu biasanya terlibat juga dalam penanganan stunting. Jadi lebih kurang itu dukungan realnya dalam bentuk anggaran pemerintah dalam penanganan stunting. Baik Pak Oyon, mungkin himbauannya kepada masyarakat dari Bapeda sendiri untuk mengenai penurunan stunting ini seperti apa Pak Oyon? Jadi kami menemukan beberapa, misalnya di salah satu desa Pak ya, dengan Bapak juga ya. Yeah. Kita ketemu di desa Pangkal Beras itu mereka tidak punya internet. Nah, padahal zaman sekarang sumber informasi paling mudah itu di internet. Yeah. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita menghimbau ke kita juga, ke institusi terkait, misalnya dari perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, kemudian juga masyarakat juga sudah ada internet, gunakanlah untuk hal-hal yang positif seperti itu. Baik itu untuk stunting, baik itu untuk penanganan kemiskinan maupun hal-hal lain. Jadi tidak hanya misalnya untuk sekedar berita ataupun sekedar yang bersifat hiburan, tapi juga gunakan untuk hal-hal positif seperti itu. Penggunaan teknologi maupun akses ke media itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Baik Pak Oyon, yang mana kita tahu sekarang dengan canggihnya dunia telekomunikasi ya, memudahkan akses ibu-ibu di rumah juga untuk biasanya untuk mencari di Google mengenai akses kesehatan ya Pak ya, kemudian juga apapun itu bentuknya sekarang semua bisa kita buka di google.com biasanya seperti ya Pak ya. Baik, selanjutnya mungkin saya akan menyapa lagi untuk pesan dan kesannya, yaitu mengenai stunting, kematian ibu ya dalam melahirkan, kemudian juga mengenai pernikahan usia anak dari DP3ACSKB ya, yang biasa data-datanya lebih lengkap ya Pak Asraf ya, kemudian juga
Tadi saya sedikit ingin bertanya Pak Asraf ya mengenai tadi sempat disampaikan bahwa mengenai menikah siri ya Pak ya. Nah, menikah siri ini pernikahan anak yang mungkin yang pastinya tidak tercatat dalam data Dukcapil, tetapi ini sering terjadi di desa-desa. Nah, bagaimana upaya DP3CSKB ini mendata atau menurunkan angka pernikahan siri ini Pak? Apalagi yang pertama di era COVID kemarin 2020 itu bagaimana peningkatan dari usia pernikahan anak ini? Silakan Pak Asraf. Ya baik, terima kasih. Untuk pernikahan siri ini ya sebenarnya tidak hanya terjadi pada anak ya, terjadi juga pada orang dewasa. Nah, kalau apabila ini terjadi pada orang dewasa, yang kami amati di Dukcapil itu, ya mungkin mereka sudah berkeluarga, terus pisah, ya, kemudian ada menikah kembali, ya. Nah, ini biasanya yang sering muncul, ya, pernikahan yang belum tercatat. Dan ingat, yang sekarang ini juga yang menikah yang sah juga kalau nggak dilakukan pembaruan ataupun dilaporkan pada Dukcapil, kadang-kadang itu muncul tertulis pernikahan tidak tercatat juga. Misalnya saya sudah hampir 2 kali mengingatkan Dukcapil untuk data saya sendiri. Jangan sampai teman-teman di DP3ACSKB terutama yang Dukcapilnya ternyata mereka tidak menjadi pelopor untuk agar selalu diupdate data-data kependudukan itu. Nah, berkenaan dengan informasi apa yang harus kami lakukan ya sekarang ini berkenaan dengan menekan jumlah pernikahan siri ini ya mau tidak mau kita harus turun ke lapangan ya, mau tidak mau kita harus melakukan sosialisasi. Makanya kami di beberapa waktu yang lalu pernah mengumpul tokoh-tokoh agama yang organisasi perempuan. Ya, agar mereka ya memberikan masukan ataupun setidaknya menyampaikan juga kepada umat masing-masing ya berkenaan dengan tingginya pernikahan siri yang ada di kita. Akibatnya pernikahan siri yang banyak, maka perceraian juga banyak. Ya, meningkat itu. ya Pak ya? Ya, perceraian juga banyak ya. Jadi kita itu mohon maaf ya datanya itu ada itu data janda, data duda itu ya itu ada di kita. Ya tapi nggak mungkin kita publikasi, nggak, yang penting kita tahu jumlahnya, permasalahannya apa. Nah kebanyakan itu kadang-kadang yang muncul itu adalah pernikahan mereka yang diawali dengan pernikahan yang disebabkan pertama pernikahan di usia anak. Ya, seperti itu. Lalu apa usahanya? Selain kami juga ada melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, ya, tokoh agama, kami juga memasang berbagai macam baliho-baliho, ya, hampir di setiap kabupaten kota, ya, yang kalau mau arah ke kantor gubernur itu ada baliho kita juga pernikahan ideal itu, ya, itu di usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan itu baliho-balihonya kita buat yang agak bisa berlaku panjang ya, berlaku panjang sehingga nanti masyarakat kalau lewat di situ bisa mengetahuinya. Nah, kemudian kita juga melakukan berbagai macam usaha ke sekolah-sekolah. Kita buatkan juga semacam pamflet ya. Kemudian dalam bentuk-bentuk yang lain itu bahkan kita melakukan media promosi lainnya seperti iklan layanan masyarakat yang sering kita lakukan di media-media massa, terutama media-media massa yang sering didengar oleh masyarakat di desa. Ya, misalnya kalau masyarakat di desa ini kan sukanya kan dengan lagu-lagu dangdut misalnya ya di desa-desa itu ya. Betul. Nah, itu kita cek radio mana yang sering memunculkan itu. Nah, kemudian kita survei radionya sampai jangkauannya sampai sejauh mana. Supaya apa? Supaya informasi itu bisa diterima oleh masyarakat. Setahu kami dalam tahun ini juga ada berapa radio ya, mungkin juga ada dalam bentuk seperti video klip juga kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan organisasi ya, misalnya seperti PKK. Terima kasih sekali kepada Ibu PJ ya yang begitu support lah kepada kita ya untuk menurun masalah stunting ini. Kemudian kita juga ada forum anak. Kalau di sini ada forum genre ya.
Ya, belum genre itu kan begini kan, itu ya. Benar ya? Nah, begini. Kalau begini stop pernikahan usia anak, ya. Kalau begini ya salam genre, ya, begitu. Nah, itu direkam itu saya itu. Ya, itu. Nah, forum anak ini alhamdulillah kita ya untuk forum anak ini sudah terbentuk di semua kabupaten kota. Ya, bahkan salah satu anak kita yaitu mewakili Indonesia ya untuk ini apa itu kegiatan Forum Anak Internasional di Maluku. Ya, itu Forum Anak dari Bangka Selatan. Ya, nah mereka mewakili Indonesia ada 3 di antaranya Babel, kemudian Banten dan Jawa Timur. Nah, ya alhamdulillah melalui mereka inilah nanti ya bisa menyampaikan informasi-informasi kepada teman-teman seangkatan mereka lah tentunya ya agar pernikahan di usia anak, masalah stunting ya mereka lakukan secara bersama-sama. Nah, siapa tahu nanti ke depan nanti PKK melaksanakan program atau BKPN ya, melaksanakan program makan ikan gratis misalnya, sepanjang ya, bakar ikan misalnya ya. Kerja sama Dinas Kelautan mungkin ya Pak ya. Benar. Iya, sama DKP. Kita kerjasama dengan ini makan ikan gratis untuk anak-anak stunting masalah gitu kan. stunting dari misalnya seperti itu. Dan sebenarnya ini sudah pernah dilakukan kalau nggak salah kemarin di Simpang Tritip kalau nggak salah ya pernah dilakukan ya. Nah ini kemudian usaha mendukung program pendewasaan dalam perkawinan. Nah, jadi kita ini kan kalau masih bisa diarahkan menjadi perkawinan yang lebih baik ya, kemudian yang lebih baik secara kesehatan baik dari sisi agama mungkin baik, dari sisi lingkungan juga baik. Karena begini, kita itu biasanya selalu menjadi contoh apalagi di kampung-kampung ya. Ya orang-orang yang baik itu bisa menjadi contoh ya. Nah, contoh-contoh inilah yang akan kita buat dalam bentuk ini model-model ya sehingga nanti mereka akan lebih baik. Mungkin ke depan barangkali kita bisa lah ya mungkin secara bersama-sama menyatakan misal selamat datang di desa bebas stunting. Yang awalnya stunting menjadi bebas stunting ya. Nah, mungkin di depan-depannya ya bisa dibuat semacam ini ya, semacam baliho-baliho yang menggugah semangat. Ya, menggugah semangat kita ya untuk bisa melihat, mengamati dan program apa saja. Mungkin mudah-mudahan ke depan ada inovasi mempercepat penurunan stunting ini, khususnya di Bangka Belitung. Karena target kita secara nasional menuju ke arah 14 ya, 14% ya. 14% ya. Babel 10,38. Nah, mudah-mudahan kita lebih rendah daripada itu ya. Nah, memang orang baik itu selalu begitu. Iya. Ya, gitu. Demikian, terima kasih ya. Mudah-mudahan stunting di Bangka Belitung menurun terus ya, dan mohon bantuan kepada masyarakat juga akan kesadaran masalah stunting ini. Mudah-mudahan ya, stunting bukan berarti pendek ya, tidak hanya pendek ya sebenarnya, tetapi juga harus diikuti dengan tingkat perkembangan IQ yang lebih baik juga ya. Orang pendek belum tentu stunting kan itu. Demikian, terima kasih. Baik pemirsa, tadi sudah kita dengar ya dari Kepala Dinas DP 3 CSKB yaitu Bapak Asraf. Kita akan melanjutkan dengan narasumber yang ketiga yaitu dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung ya, Pak Fajar. Di sesi ketiga masih semangat ya Pak. Baik, dari tadi kita sudah mengupas stunting, pernikahan usia anak, kemudian penurunan penekanan kematian ibu melahirkan, kemudian data-data juga sudah disampaikan dari Bapeda. Dan kali ini mungkin di penghujung waktu kita, silakan Pak Fajar, dukungan dalam penanganan stunting ini dari lintas sektor ini mana saja Pak yang membantu mensupport BKKBN dalam penuntasan mengenai stunting agar persentasinya semakin mengecil yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Silakan Pak Fajar. Terima kasih. Kita memang kalau satu-satu kan nggak bisa kita lihat, tapi semuanya itu sudah mendukung. Sebenarnya memang ada yang nampak terus-menerus bersama kita, ada yang tidak nampak. Seperti PU itu kan tidak nampak dengan kita, tapi dia membangun jamban udah banyak sekali. Ya, drainasenya juga kan, seperti disampaikan Pak Yon tadi.
Kemudian juga kita dengan mitra-mitra juga kan, dengan Forkopimda kita juga bersama-sama juga dengan Kapolda, dengan Danrem dan ibu-ibunya juga. Jadi memang sudah saling bantu-membantu sebenarnya, sudah banyak bantuan itu. Cuma memang selain kita juga, ya saya himbau juga masyarakat kita juga, seperti orang tua lah yang mempunyai anaknya itu janganlah disuruh menikah cepat-cepat, suruhlah bersekolah dulu. Kan orang kita ini kadang-kadang terutama orang tuanya, kalau dia tidak mampu, nak kamu nggak usah sekolah sampai perguruan tinggi, sampai SMA saja ya. Padahal kata-kata itu tidak boleh disampaikan kepada anak. Itu paling fatal itu. Harusnya menyampaikan ke anak, saya ini tamat SMA, kamu tidak boleh tamat SMA, harus perguruan tinggi. Tidak usah dipikir uangnya itu, nanti dia akan datang banyak beasiswa yang akan memberikan dia. Di kita juga ada tuh, mulai dari SMP sampai sekarang pergi ke Cina nggak pakai uang bapaknya, semuanya ada negara yang bayarnya di BKKBN ini. Nah, itu sudah sampai Cina sekarang anaknya. Nah itu, jadi memang itu contohnya itu. Kemudian ada dia bukan saudara sih, tapi hubungannya dekat. Orang Tanah Bawah, dia datang ke saya minta dihubungkan karena dia dapat bantuan katanya dari Provinsi. Sekarang udah di Semarang, di Undip kuliahnya. Orang tuanya cuman nyapu rumah tangga, bapaknya udah meninggal. Karena ibunya memberikan semangat kepada anaknya, anaknya ranking 3, ranking 1, ranking 2 terus. Itu salah satu mencegah stunting juga. Kemudian juga orang tua, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat juga menyampaikan itu juga di masjid, di mana kan jangan, karena kalau stunting seperti disampaikan Ibu Ketua tadi kan beban ini nanti, beban negara, beban keluarga juga. Jadi memang kita harus menghilangkan stunting ini. Mungkin itu dari kita. Baik, Pak Fajar, mungkin himbauan ke masyarakat seperti apa merangkul masyarakat dalam menangani stunting ini. Mungkin bisa inikan kembali, Pak. Ya, kita sama-sama yang sudah kita sosialisasikan, mungkin yang sudah tahu disampaikan kepada yang belum tahu ya. Apalagi di desa-desa kan jauh ya. Kemudian juga disuruh ikutlah ke posyandu, karena salah satu posyandu itu kan yang tempat penimbangan dan sebagainya. Diketahui kan stunting ini bukan penyakit. Kadang-kadang nggak mau dibawa ke sana takut malu. Padahal tidak. Dia ini kan cuma kurang gizi saja sebenarnya. Salah satunya. Jadi dia harus, itu himbauannya kepada masyarakat. Tadi sampai juga kepada orang tuanya tadi. Jadi anaknya itu disuruh bersekolah lah. Bersekolah supaya memang kalau dia bersekolah, dia mengurangi lah. Jadi pernikahan usia mudanya. Karena dari 100 anak yang stunting, itu 73% oleh anak yang stunting itu terjadi oleh anak yang usia muda. Itu penyebabnya itu. Jadi kemudian tadi saya sampaikan juga para tokoh agama, tokoh masyarakat juga menyampaikan, terutama disampaikanlah di majelis taklim ya. Kemudian ada yang paling penting ini kepada masyarakat kita, pada ibu-ibu. Tolong kalau arisan ya di kampung-kampung itu mereka sering arisan. Arisannya banyak macam. Arisan ini sampai arisan enggak bermasalah. Tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan suaminya untuk memberi makannya, karena yang diberikan makan itu dia harus bergizi, beragam, seimbang dan aman. Selama ini kan makanan kita tidak berimbang. Karbohidratnya 70%, tetapi proteinnya 7. Makanya kalau makan nasi segembong, kata orang Bangka kan. Wah, lauknya di bawah ada beberapa ikan teri nanti. Sayurnya sedikit. Kalau orang-orang barat kan dagingnya aja segini, Bu ya. Mereka. Nasinya sedikit, cuma 2 lembar roti. Kemudian sayurnya semangkok. Wah, itu makanya gizinya seimbang. Belum buah-buahnya lagi kan. Kita makan buahnya juga jarang kan. Betul, jadi Pak. memang harus makannya mulai sekarang lah, dirubah pola-pola seperti yang lama itu, kalau supaya anaknya memang nanti unggul ya. Kita kan rankingnya juga, IQ-nya ranking 130 dari 199 negara.
luar biasa rendah maksudnya. Jangan dibangga 130. Ya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Fajar selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung. Tadi sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan beliau, yaitu himbauan dari Pak Fajar sendiri, yaitu anak tetap harus bersekolah, kemudian selalu bawa anak ke posyandu, karena dengan bawa anak ke posyandu tumbuh kembang gizi anak akan terpantau lebih baik. Baik, selanjutnya dengan narasumber kita yang keempat, masih dengan sabar dan dengan penuh semangat masih bersama kita di sini, yaitu Ibu Sri Utami selaku Ibu PJ Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Kita sedang membahas yaitu mengenai stunting. Nah, Bu Tami berbicara stunting di penghujung acara ini, peran PKK tadi sudah disampaikan, kolaborasinya cukup luar biasa ya Bu ya. Acara-acara PKK sendiri sosialnya juga sudah sangat luar biasa. Nah, dalam hal ini dukungan PKK sendiri untuk stunting ini seperti apa Bu? Karena di posyandu kan sekarang ini sering kita lihat adanya pemberian makanan tambahan ya, dan itu dibantu didampingi oleh PKK ya. Nah, seperti apa untuk berkoordinasi dalam penanganan stunting ini Bu Sri Utami? Selama ini saya sudah paham banyaknya kegiatan dari BKKBN maupun dari yang teman-teman di instansi yang lain yang terkait dalam penanganan stunting. Kayaknya kita perlu strategi lain yang mungkin bisa sampai melihat dengan budaya lokasinya Pak ya. Jadi saya sedang mencoba melakukan pendekatan kepada Pak Fajar untuk mencoba yang pernah saya dapatkan waktu saya belajar di Amerika dulu. Jadi coba sekarang kita tidak memberikan makanan tambahan dalam bentuk makanannya. Karena belum tentu anaknya suka makanan itu atau ibunya suka makanan itu. Bagaimana kita coba memberikan bahan-bahan makanan, kita siapkan bahan-bahan makanan, biarkan ibu itu yang memilih. Aku hari ini mau makan apa. Kita bantu dengan memberi info pada ibu itu tentang isi piringku, bahwa makan itu harus tadi bergizi, seimbang, beragam, aman dan sebagainya. Jadi memenuhi syarat isi piringku di mana sepertiga karbo, sepertiga protein dan sepertiga serat. Itu perlu kita sampaikan dengan cara yang baik gitu ya. Dengan dia memilih makanan, kita bisa beri masukan. Ayo Bu, proteinnya belum loh. Mana protein nabatinya, tahu tempenya, mana ikannya, kalau dia suka daging atau telurnya. Telur nggak bikin apa-apa tadi? Bisul. Atau ikan nggak bikin cacingan. Walaupun cacingan, kita punya program di posyandu, setiap 6 bulan diberi obat cacing ke seluruh keluarga. Itu program gratis oleh pemerintah. Jadi nggak usah takut gitu. Mungkin hal-hal itu kita perlu sampaikan ya Pak. Harus. Begitu. Lalu kita dampingi pada waktu dia memasak. Pakai air yang sehat, pakai air yang bersih nggak, cukup higienis nggak, airnya cukup mendidih nggak dan sebagainya. Itu semua berjalan bersama-sama. Tidak kita menggurui, tapi kita makan pun bersama-sama nanti gitu. Harapan saya itu dapat teringat sama ibunya bagaimana memilih bahan makanan yang baik buat keluarganya. Itu yang kami mau coba strategi itu. Mudah-mudahan diberi sehat semuanya. Allah meridhoi apa yang kita rencana ini sehingga itu dapat tercapai harapan kita. Baik, Bu Tami, tadi kita sudah berbicara stunting. Nah, kali ini kita mengenai KB ya Bu Tami ya. KB ini kan ada peran PKK juga membantu pemerintah dalam mengatasi masalah KB, karena yang mana dulu mitosnya banyak anak itu banyak rezeki ya. Nah, tetapi dengan hadirnya program BKKBN ini yaitu 2 anak cukup, peran PKK seperti apa yang dilakukan? Silakan Bu Tami. Jadi di kami TPPKK itu secara berjenjang, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kemudian ke tingkat kecamatan sampai ke desa kelurahan memberikan penyuluhan KB, membantu menginput data layanan KB melalui link yang sudah disediakan dengan tujuan agar mudah untuk dapat memonitor dan mengevaluasinya. Kami punya di dalam PKK ada juga program dalam perencanaan sehat, yaitu program menuju keluarga sehat berkualitas dan mewujudkan keluarga sehat pada pasangan usia subur. Dan secara periodik pun kami
mencoba melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan buat kader-kader kami, kader-kader kesehatan, agar dapat memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk ikut berKB. Iya. Nah, baik Bu Tami, tadi sudah banyak sekali yang kita kupas mengenai stunting, mengenai angka kematian kelahiran, kemudian juga mengupas tentang yaitu air bersih ya, kemudian juga dukungan-dukungan lintas sektor ya untuk membantu BKKBN memfasilitasi untuk masyarakat agar hidup sejahtera dan sehat. Nah, selanjutnya yang pengen saya tanyakan di sini yaitu yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai tips dari Bu Tami sendiri selaku dengan kesibukannya adalah sebagai dokter gigi, kemudian juga seorang istri PJ Gubernur. Yang namanya seorang istri gubernur itu yang banyak waktunya harusnya aktif di masyarakat Bangka Belitung, memberikan edukasi ya kepada masyarakat Belitung, bagaimanakah cara membagi waktunya dan menjaga kesehatannya seperti apa, karena kan yang mana perempuan yang sibuk kadangkala lupa dengan untuk kodrat wanita itu adalah seharusnya melayani suami ya, kemudian juga mengurusi anak, tetapi dengan kesibukan Bu Tami sendiri tolong bagikan tips-tipsnya untuk masyarakat Bangka Belitung. Baik, terima kasih. Saya hanya bisa yang saya lakukan untuk dalam kegiatan saya untuk selalu tetap mensyukurinya. Apapun yang saya terima, undangan-undangan apapun, saya mencoba untuk memberikan terbaik dan melaksanakannya. Karena itu adalah bagian dari tugas saya sebagai istri suami saya yang PJ Gubernur. Tapi sebenarnya saya ingin share sesuatu, Ibu Sumi. Iya, boleh. Saya ingin cerita ada 2 gerakan yang saya coba tanamkan untuk masyarakat di Bangka Belitung itu pada saat saya menjadi istri PJ Gubernur. 2 gerakan itu berkenaan dengan profesi saya. Saya adalah guru dan kepala sekolah SLB di Jakarta, sehingga saya sangat senang untuk mengurusi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu saya membuat suatu gerakan. Pertama itu gerakan untuk mengembangkan layanan pada ABK. Yaitu saya mendorong Dinas Pendidikan di Provinsi Bangka Belitung untuk membangun pusat layanan dan pusat asesmen untuk ABK di masing-masing wilayah kabupaten kota. Jadi anak-anak ABK atau ABK ini dan keluarganya nggak usah jauh-jauh ke Pangkal Pinang, tapi cukup ke ibu kota kabupaten kotanya untuk mendapatkan layanan tersebut. Harapan saya semua ABK atau semua anak berkebutuhan khusus di Bangka Belitung dapat diakses, dapat diperiksa kondisinya, kelebihannya, kekurangannya, kebutuhannya, dan potensinya. Dari situ kita punya profil, kita punya gambaran secara holistik dari anak tersebut, sehingga kita dapat membuat program yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi dia. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan bisa tercapai di tahun depan, membangun pusat asesmen dan layanan ABK di setiap kabupaten, wilayah kabupaten kota. Itu gerakan yang pertama. Gerakan kedua, saya sebagai dokter gigi dalam hal ini, saya membuat gerakan baru, yaitu gerakan menanamkan rasa senang akan mulut yang bersih dan sehat. Jadi saya mau anak-anak kami di Bangka Belitung itu, terutama anak di SD rendah, PAUD, TK, dan SD tingkatan rendah kelas 1 sampai kelas 3, mulai menanamkan rasa senang kalau mulutnya bersih dan sehat. Bagaimana sih caranya? Hanya dengan menyiapkan sebuah cermin di tiap pintu masuk sekolah. Jadi begitu anak datang mengucapkan salam pada gurunya, itu berarti ada perpindahan tanggung jawab antara orang tua dengan guru di sekolah. Begitu selesai salaman, dia bercermin. Di cermin tersebut dia lihat giginya. Kalau ternyata giginya masih kotor karena tadi belum sempat sikat gigi, ayo kita sikat gigi. Jadi jangan jadikan sikat gigi itu sebagai suatu hukuman, tapi keluar sebagai internal motivation atau motivasi dari dalam. Oh ya, gigiku kotor, aku mau sikat gigi dulu. Sekolah tinggal menyiapkan tempat sikat gigi. Itu pun ditaruh cermin di depan pintu masuk kelasnya. Mungkin habis istirahat, dia habis makan di mana, dia lihat dulu sebelum. Artinya anak jadi senang kalau mulutnya bersih. Jadi anak juga mungkin obesitas akan tertekan karena anak nggak suka ngemil jadinya. Karena ingin mulutnya selalu bersih gitu. Dan juga anaknya juga dapat menjaga
kebersihan mulutnya, juga kebersihan giginya. Harapan saya, kenapa saya melakukan ini, 10 tahun ke depan banyak anak-anak kita bisa masuk akademi-akademi yang memerlukan gigi yang sehat. Saat ini banyak sekali yang tidak tembus di Akpol atau Akabri karena giginya sudah rusak. Harapan saya, nah ini saya mohon teman-teman semua, masyarakat luas mengawalnya supaya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang sehat juga di giginya, nggak cuma raganya, juga kebersihan mulut dan giginya. Ini pekerjaan yang nggak mudah, tapi saya berharap tetap sustain, tetap berjalan dan tidak pernah hilang. Nggak hanya karena saya ibu TPPKK-nya seorang dokter gigi, tapi siapapun nanti yang menjadi ibu istri gubernurnya dapat terus mengawal sehingga kita menjadi masyarakat yang lebih baik dalam kesehatan gigi. Itu yang terpenting loh ya. Terima kasih udah. Baik pemirsa, bincang kita, talkshow kita hari ini yaitu tadi sudah berbincang dengan 4 narasumber kita. Yang terakhir dengan Ibu PJ Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Ibu Dr. Gigi Sri Utami. Waktu yang cukup panjang yang kita bicarakan hari ini ya Bu, yang kita kupas tuntas hari ini. Baik, di penghujung acara ini kita simpulkan dan kita doakan semoga apa yang diniatkan dari Ibu Sri Utami ini bisa diwujudkan di tahun depan, yaitu salah satunya yaitu pusat pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian juga adalah menciptakan gigi bersih dan sehat. Kita doakan bersama Bangka Belitung memiliki gigi sehat dan kuat, kemudian mengenai stunting, kemudian angka kematian melahirkan, kemudian juga pola hidup sehat itu akan tetap terpantau. Terima kasih kita ucapkan kepada BKKBN Provinsi Bangka Belitung. Tonton terus TV kesayangan kita yaitu Pesona Channel. Saya mohon undur diri, Sumiati yaitu mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.